Fani kenapa? Iya tuh, kenapa tuh? Samperin aja yuk. Yuk. Fan. Halo Fani. Santi Alfi. Kamu kenapa? Kok mukanya kesel gitu sih? Aku perhatiin dari tadi. Ini nih Diana, aku ajakin beli buku, malah dianya lagi pergi shopping. Katanya mau beli buku, malah dia beli shopping duluan. Padahal kemarin habis shopping sama aku. Terus gak jadi deh beli bukunya. Alah, kamu iri ya? Enggak, aku gak iri. Alah, bilang aja kamu iri kan. Enggak, aku gak iri kok, San. Pasti iri, soalnya dia bisa belanja-belanja di akhir bulan, tapi kamu enggak, ya kan? Ya elah, masa kamu nggak tahu? Dia kan nabung saham. Nah, apa itu saham? Kalau kamu mau tahu tentang saham, mending kita langsung ke Gunawan aja. Nah, aku setuju tuh. Bentar ya, aku telepon dulu Gunawannya. Halo Gun, kamu lagi di mana? Oh, di situ. Aku ke situ ya. Iya, aku ada yang mau ditanya ini sama teman-teman juga. Bisa? Oke, tunggu bentar ya. Yuk, Gunawan bisa nih. Yuk, langsung. Nah, itu Gunawan. Oh iya. Yaudah yuk, lambarin yuk. Yuk. Oi Gun. Kalian udah datang? Udah lama belum? Enggak kok, baru aja. Oh, oke. Sini duduk. Jadi gimana San? Kalian mau ngomong tentang apa toh? Gini loh si Fani, jadi dia tuh nggak ngerti gitu loh tentang saham dan teman-temannya, padahal kan lagi ngehits gitu kan. Iya, aku tahu saham itu apa, tapi tolong dong jelasin cara detailnya. Yaudah, gini aja aku tengahin ya. Jadi Van, saham itu salah satu instrumen surat berharga yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi apa Gun? Untungnya buat kita. Nah, kalau untungnya buat kita itu secara umum ada dua, Van. Yang pertama itu disebut dividen, terus yang kedua itu disebut capital gain. Nah, kalau yang dividen itu apa ya? Kayak saham laba perusahaan atau laba bersih perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham. Jadi, yang dibagikan itu berdasarkan prosentase kepemilikannya. Semakin besar prosentase kita dalam memiliki sebuah perusahaan, otomatis dividen yang akan kita terima juga akan semakin besar. Nah, kalau yang capital gain itu selisih antara kita beli dan kita jual sahamnya. Jadi saham itu kan setiap detiknya value-nya berubah. Ketika kita membeli terus harganya naik, terus kita jual, itu kan pasti kita mendapatkan keuntungan. Keuntungan itulah yang dinamakan dengan capital gain. Gitu, Van. Ini aku ada janji sama temen. Aku pamit dulu, gimana? Nggak apa-apa kan? Iya ya, nggak apa-apa kok. Iya Gun, makasih ya Gun. Iya, sama-sama ya. Ya, hati-hati ya. Aku pamit dulu ya. Ya, Baik, bye. Iya. Nah, jadi Van, instrumen pasar modal itu tuh nggak cuma saham, ada yang lain juga. Salah satunya obligasi. Ya, kalau secara garis besar sih, ya obligasi itu hampir sama sih kayak saham, sama-sama memberikan dana pada suatu perusahaan. Cuman mekanismenya ya jelas beda sih. Bedanya tuh peran kita juga. Kita tuh kalau misalnya melakukan obligasi, kita berperan sebagai debitur atau pemberi dana utang. Sedangkan kalau misalnya kita menjadi naruhnya di saham, ya kita sebagai investor. Terus kalau dilihat dari risiko yang akan diperoleh, risiko obligasi itu lebih rendah lah daripada risiko kalau kita nabung di saham kayak gitu.
Nah, kalau reksadana itu himpunan dana dari para investor untuk dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi biasanya mengelola dana yang kita setorkan untuk disalurkan dalam instrumen investasi, misalnya saham, obligasi, properti, dan lain-lain. Namun, yang paling umum yaitu dana kita akan ditempatkan pada saham karena dianggap memberikan keuntungan yang tinggi. Reksadana ini biasanya dimanfaatkan sama orang-orang yang takut mengalami kerugian dalam melakukan investasi. Jadi, mereka lebih memilih menitipkan dana pada orang yang sudah profesional, yakni manajer investasi. Gambaran nih. Ini udah mendung nih. Gimana kalau kita pindah tempat aja yuk? Yuk. 1 minggu terakhir. Hai guys, lagi pada ngapain nih? Hai. Gini loh Di, jadi si Fani ini lagi penasaran apa aja sih instrumen-instrumen pasar modal. Nah, kamu bantuin dong, apa itu instrumen derivatif? Instrumen derivatif itu merupakan suatu sekuritas turunan dari sekuritas lain, yang mana harga dari nilai instrumen derivatif itu berarti sangat tergantung dari nilai sekuritas lainnya itu. Nah, untuk contohnya sendiri, instrumen derivatif itu ada banyak. Ada warrant, bukti right, opsi, dan future. Gimana, paham nggak? Oh, jadi sekarang aku tahu pasar modal itu nggak hanya nyeritain tentang saham, ada obligasi, reksadana, instrumen derivatif. Nah, semisal aku mau investasi di saham, boleh kan aku belajar di kalian? Masa iya nyoba-nyoba dulu langsung gagal? Oke Deva, nanti pokoknya aku bakal ngajarin kamu sampai kamu paham soal saham. Nah, jadi gimana? Udah pada paham kan soal pasar modal dan instrumen pasar modal? Jangan lupa ya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan makasih udah nonton.